Ini gini, sebelum kita mencari solusi bagaimana ke depannya harus apa, keputusannya bagaimana, sebelum Ya, itu, saat ini kita harus menerima dulu ini sebagai ujian. Harus ridho dulu, ya Allah saya ridho ini diuji seperti ini. Saya terima ya Allah. Jadi rela dulu, berdamai dulu dengan keadaan. Supaya apa? Supaya kalau sudah ridho, pikiran akan tenang. iya, Kalau pikiran sudah tenang, insya Allah keputusan kita nanti yang kita ambil itu akan benar. Tapi kalau kita mengambil keputusan dalam keadaan ruwet, dalam keadaan marah, dalam keadaan kesal, dalam keadaan tidak terima, maka susah untuk menemukan keputusan yang baik. Bahkan bisa jadi lebih buruk keputusan kita ambil. Ya Allah, saya ridho dikasih pelajaran, dikasih ujian seperti ini. Saya terima, saya pasrah. Saya rela dikasih ujian seperti ini. Ibaratnya untuk iya, penggugur dosa, untuk penambah iya, pahala. Saya ridho ya Allah. Ketika kita punya kesalahan masa lalu. Kadang-kadang Allah iya, itu mendatangkan dia bukan tanpa alasan kepada kita. Tiba-tiba ada orang datang, Allah kirim sebenarnya itu kan izin Allah. Dia iya, memang iya, Pak salah. Ustadz. Laki-laki itu memang salah. Cuman ketika dia datang kepada kita itu pasti ada sebab. Ada yang mengundang tanpa kita sadari. Iya, Baik itu diundang dengan ketaatan, maksudnya gara-gara kita taat, gara-gara kita solihah banget, gara-gara kita itu solihah banget, akhirnya Allah menguji iya, dengan diberi menantu kayak gitu. Atau ketika kita mungkin pernah ada dosa. Nah, dengan datangnya itu tuh kadang-kadang untuk merontokkan dosa kita yang dulu, untuk membersihkan dosa-dosa kita yang dulu. Jadi itu tuh kayak oh, kado dari Allah. Terus ada zikir yang kalau dibaca ini akan membuat pertolongan Allah cepat datang, akan membuat dosa-dosa diampuni, akan membuat sebuah keajaiban. Dia doanya gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu segitu. iya, iya, Nah, itu iya, dibaca berulang-ulang, tapi harus dirasai. Gini kan, iya, sekarang yang bisa menolong ibu dari segala masalah, termasuk masalah menantu, itu kan hanya Allah kan? iya, Nah, iya, betul Pak Ustadz. jadi kalimat itu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong, penenang saya, penolong saya, Iya, gitu kan. Terus tapi ketika dibaca, lihat keajaibannya nanti. Ini percaya deh. iya, Kadang-kadang kita kan kalau zikir itu baca, tetapi hatinya dan pikirnya ngelantur kemana-mana. iya, kadang begitu dok, udah pasti itu Pak Ustadz. Pasti Iya, begitu. iya makanya Iya, itu kadang-kadang merusak merusak kekuatan doa bu. Kalau misalkan, lah, iya loh, tapi hatinya ke hutang, hatinya ke tetangga, iya, hatinya ke anak, ke cucu gitu itu. Sebenarnya Allah kan tidak pernah memberikan ujian melebihi kemampuan kita kan, tidak pernah kan? Sepakat ya? iya, La yukallifullahu nafsan iya, illa usaha, yubtal amru ala hasabi dinihi. Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Nah, ujian yang diterima ibu, keluarga dan anak ibu itu tuh tidak lebih. Jadi dia si suami itu laki-laki itu datang dengan akhlak seperti itu tuh udah sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga di sini udah kita terima, tetap latih untuk menyadari oh saya mampu kok. Cuman kadang-kadang ketika kita menyikapi dengan cara yang salah sehingga jadi masalah baru. Contohnya gini, mohon iya, maaf. Ibu sepakat nggak kalau semua manusia itu diuji sesuai iya, kemampuannya? betul. Sepakat ya. Tapi Iya, kenapa banyak orang iya, yang bunuh diri? Kenapa? iya, mungkin nggak tahu lah, Nah, mungkin dengan keadaan, dengan sebenarnya keadaannya itu sesuai dengan kemampuan dia. Tapi kenapa milih bunuh diri? iya, Karena dia iya, merasa cobaan itu lebih berat daripada kemampuannya. Padahal itu pikiran doang. Itu hanya iya, prasangka aja. Kecuali orang yang punya masalah itu kekuatannya 50, dikasih beban 60, ya wajar kalau dia mati bunuh diri karena dia stres. Wajar. Karena bebannya iya, lebih gede. Tapi kan Allah tuh nggak mungkin ngasih beban lebih. Kalau kekuatannya 50, ya ujiannya juga 50. Nah, tapi kenapa banyak orang depresi, stres, sampai gila, sampai insomnia, sampai bunuh diri? Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa ujian yang datang seberat apapun itu ya sesuai dengan kemampuan. Nah, kadang-kadang gitu kita tertipu. Sehingga kita nangis, kita merasa tertekan. Itu karena pikiran kita menyangka, masalah ini terlalu berat. Enggak. Demi Allah enggak. Itu yang harus disadari dulu. iya, Justru kalau kita menyikapi dengan salah, membuat masalah baru. Karena dia penyikapannya salah. Dia menyangka masalah ini terlalu berat. Enggak, demi Allah. Tidak ada masalah yang terlalu berat. Semua masalah pada tempatnya. Cuman yang jadi masalah itu pikiran kita menyangka ini terlalu berat. Makanya iya, perlunya untuk sadar itu, sadar diri, oh iya ya, walaupun kekuatan kita 30 ya hujannya juga 30. Anak kita misalkan diberi kekuatan 50, ya hujannya 50. Dan hujan itu ada batasnya, Bu. Nggak terus-terusan, ada ujungnya, ada akhirnya. Badai pasti berlalu istilah gitu kan. Setiap malam ya ada siang, iya, ada iya, siang. Nah, jadi yang iya, pertama tadi saya ajak penumpang untuk tenang, karena ini akan memudahkan nanti proses penyikapan kita terhadap masa yang terjadi. Akan lebih tenang. Ada Allah yang ngatur. Tidaklah laki-laki itu berkata ini bersikap ini, itu Allah sudah atur. Allah sudah tetapkan dengan disesuaikan dengan kemampuan kita. Sehingga ya udah silahkan aja, santai aja. Nah, kemudian juga tadi zikir ya Bu, hasbunallah iya, wa ni'mal. Kalau bisa sampai nangis, sampai benar-benar ya Allah, cukup engkau iya, yang jadi penolong hamba, tolong hamba. Dan yakin pasti ditolong. Nah, nanti bisa jadi begini. Bisa jadi ketika nanti Allah mengijabah, tiba-tiba laki-laki itu berubah 180 derajat.
Yang tadinya buruk Iya. jadi baik banget. Yang tadinya ibu benci jadi ibu sayang. Bisa, Allah mampu kok. Demi Allah, Umar bin Iya. Khattab dulu sampai mau bunuh Rasul. Ya enggak? Sampai membunuh Rasul Iya. Umar, tapi setelah masuk Islam mencintai Rasul luar biasa. Bahkan dia masuk surga. Allah mampu kok membolak-balikan. Detik ini juga Allah mampu. Cuman kenapa Allah belum membalikkan hati sekarang ya? Belum. Karena Allah ingin menguji dulu kita saat ini. Ingin merontokkan dosa-dosa kita. Semakin ibu sedih, itu semakin dirontokkan dosa-dosa. Supaya nanti Iya. ibu berjalan tanpa dosa. Pasti ditolong. Jangan kapan ya Allah, jangan bilang gitu. Terus aja zikir. Terus Ya. ini dahsyat loh, ini dahsyat banget. Lihat ibu nanti keajaibannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambil tetap ketika dia anak laki-laki itu bikin masalah, kita santai, kita tenang. Itu kan sekarang diterima kerja nih Pak Iya. Ustadz, karena itu juga mungkin ocehan kita coba keluar cari gimana gitu, Iya. gimana tadi tuh ya, akhirnya bisa keluar terus sekarang diterima Alhamdulillah. kerjanya. Itu begitu dia diterima kerja terus langsung mengancam Pak Ustadz, katanya liatin aja saya udah dapat duit katanya, nanti saya akan balas katanya yang ini sama saya, sampai sebegitunya tuh sama orang tua sama Iya. istrinya. Saya bilang ya Allah, bukan buat pacuan gitu ya, kita ngasih nasihat aku buat dia gitu, malah mengancam akan balas dendam katanya gitu Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Allah mampu. Itu laki-laki itu bukan apa-apa di hadapan Allah. Bahkan Fir'aun aja di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Fir'aun bisa mati. Namrud bisa mati di hadapan. Jadi kalau ibu curhat ke Allah, 1000 laki-laki kayak gitu mah nggak ada apa-apanya. Bahkan 1.000.000 laki-laki nggak masalah. Jangan takut, demi Allah kita punya Allah, Bu. Makanya tadi hasbunallah, cukuplah Allah. Yang membuat kita takut stres itu karena kita dengar selalu omongan dia tuh seolah-olah nyata. Enggak nyata. Karena ada Allah yang ngatur. Takdir sudah diatur, kematian, rezeki, kesehatan itu sudah Allah atur. Kalau memang sudah waktunya masa itu berakhir, akan berakhir kok. Itu banyak cara. Intinya jangan sampai gara-gara satu orang kita stres, bahkan kita tersiksa dunia akhirat. Jangan. Santai. Jadi kita nggak usah memutuskan untuk Enggak. Bukan begitu. Memutuskan kita pengen lepas sekarang begitu, nggak usah ya Pak Ustadz. Jangan dulu. Mending kita sekarang fokus ke perbaikan kita dulu. Menyehatkan, menenangkan diri dulu. Jangan nyari masalah gitu, cari ini aja. Iya, kita diem aja. Tapi diem kita bukan bodoh, bukan menyerah. Diem kita strategi. Kita diemin dulu. Strategi. Kita sekarang banyak doa aja, terus jalur langit doa. Nggak mungkin nggak nembus ke hati dia, nggak mungkin. Allah mampu kok. Gitu. Justru kalau kita, kalau kita makin ngelawan, kalau kita makin neken, kita makin susah. Semakin ditekan semakin menekan lagi. Mending berdamai ya. Iya betul sekali itu Pak Ustadz. Iya, tipe-tipe kayak gitu bukan ditekan. Tipe-tipe kayak gitu biar sadar sendiri. Nanti Allah yang menyadarkan dia. Allah, tenang aja, kan dia juga makhluk, mudah Allah bolak-balikan hatinya. Gitu kan. Nah, maka daripada itu mulai saat ini kita ridho, kita zikir yang banyak, kita pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, sok mangga tuh, saya memasrahkan si fulan kepada engkau, silahkan mau digimanain. Dan kita tidak boleh terlalu anggapan. Kalau dia ngomong itu jangan dianggap. Iya. Gitu. Karena sebenarnya yang membuat kita sakit itu kita selalu terlalu menganggap omongan orang. Padahal makanya kata Allah, la tahzan. Saya tanya, ketika seorang ibu menyuruh anaknya makan itu sudah ada apa enggak? Sudah siap apa enggak? Iya, sudah ya. Nggak mungkin kan ibu bilang, nah ayo makan. Kalau makan yang nggak ada, nggak mungkin kan? Iya. Nah Allah bilang gini, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, Bu. Nah, ketika Allah bilang la tahzan, kan itu perintah kepada kita kan? La tahzan, jangan sedih. Berarti ketika Allah nyuruh untuk tidak sedih, berarti sudah ada bahagia. Ibaratnya, nak jajan yung, sok jajan nih. Nah, berarti udah ada uang. Nah, ketika Allah menyuruh kita untuk jangan sedih, berarti ada bahagia. Nggak mungkin Allah bilang, kamu jangan sedih, tapi nggak ada pilihan bahagia. Itu nggak mungkin. Makanya kadang-kadang, mulai saat ini lebih memilih, Allah saya terima, saya bahagia. Alhamdulillah dosa-dosa saya digugurkan. Alhamdulillah pahala saya bertambah. Gitu aja. Sambil tetap, ini lebih dahsyat efeknya. Nah, nanti lihat aja, kan sekarang kita udah usaha nasihatin kan, belum mempan kan. Terus pokoknya jangan sampai datang ke dukun, jangan sampai datang ke orang-orang untuk minta air, jangan itu bahaya. Jangan. Iya. Nah,
Bagus, Masya Allah. Pasti ada jawaban, cepat atau lambat nanti lihat kabar-kabar yang luar biasa. Makanya anaknya ajak untuk kayak tadi, zikir, pasrah, ridho, fokus kepada Allah. Sekarang gini, surga itu kan mahal. Kita kan nanti pengen masuk surga kan Bu ya? Pengen aman dari siksa Iya. kubur, pengen aman dari siksa neraka, pengen masuk surga. Nah, ridho Iya. nggak? Ridho nggak kalau masalah ini Allah berikan tapi ibu masuk surga? Ridho nggak ibu? Suka nggak? Ridho nggak? Ya, sekarang ibu udah mendengar begini, ibu ridho. Bener, mending daripada kita nggak diuji, kita senang cekak-cekik di dunia, kita mudah hidupnya, nggak ada masalah, termasuk neraka. Karena gini, dunia sijnul mumin wa jannatul kafir. Jadi dunia itu memang penjara bagi orang beriman, diuji terus sampai Rasulullah itu ya mau dibunuh, dicaci, dimaki, dilempari kotoran, dilempari batu, diembargo, diludahi, dicekik Bu, sampai giginya patah kan. Tapi surga, dan ternyata ada Sumayyah, seorang wanita, Sumayyah namanya, itu gara-gara dia Islam diuji dengan luar biasa sampai ditusuk, dan mohon maaf, dari dubur ditusuk sampai ke mulut ditusuk oleh Abu Jahal. Karena orang beriman pasti diuji. Nah sekarang karena ibu tuh muslimah, ibu beriman, maka Allah uji ibu supaya ibu layak masuk surga. Makanya ini jadikan tiket. Laki-laki itu jadikan ladang masuk surga. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang istrinya Fir'aun masuk surga nggak? Asiyah binti Munjai masuk surga kan? Karena punya suami yang brengsek kayak Fir'aun. Jadi suami yang brengsek itu dijadikan alat sebagai masuk surga. Justru kita susah untuk masuk surga kalau misalkan dibuat nyaman, dibuat gak ada masalah, nggak ada. Bahkan para nabi aja yang mulia, yang paling mulia itu ujiannya dahsyat. Nggak ada surga, masuk surga tanpa ujian, nggak ada. Nah makanya yuk ya Allah, saya ridho, saya diuji seperti ini, saya nangis, saya banyak masalah, saya tertekan, saya ridho asal surga ya Allah. Nah kata Allah gini, wajannatin arduha sama watuarat. Allah akan siapkan surga seluas langit dan bumi bagi siapa? Wal qadiminal ghoido wal afina aninas, bagi orang yang menahan amarah, tahan amarah. Wal afina aninas, dan memaafkan kesalahan orang lain, maka surga udah siap. La taghdab walakal jannah, jangan marah, sabar, bagimu surga. Karena surga itu sangat mahal, maka dibayarnya juga dengan sesuatu yang berat di dunia, itu apa? Ujian. Walaupun ibu nggak diuji oleh menantu, ibu akan diuji oleh penyakit. Walaupun nggak diuji oleh penyakit, ibu akan diuji oleh anak. Walaupun bukan oleh anak, oleh tetangga. Walaupun bukan tetangga, dengan apa aja. Jadi jangan mikir kalau misalkan saya nggak punya menantu kayak gitu, kita bebas. Enggak, akan ada ujian lain kok. Maka daripada itu, mending yuk, ya Allah saya ridho diuji kayak gitu. Yang penting surga ya, gitu aja. Dan ingat, kata ibu, tapi lama nih, kapan berhentinya? Allah lebih tahu kapan musibah itu akan dicabut. Jangan minta cepat. Kalau minta cepat berarti seolah-olah kita menunda pelunasan surga. Karena surga mahal, ya udah kita terima aja. Nah itu, nanti kadang ibu nggak minta cerai pun, nggak nyuruh cerai pun, ada kondisi atau ada tiba-tiba kok laki-laki ini tiba-tiba ceraiin sih. Oh karena dia punya perempuan lain. Atau dia diberi topik hidayah, si laki-laki tapi jadi baik. Demi Allah, mudah bagi Allah untuk membalikan hati yang jahat jadi baik, itu mudah banget. Ya udah sekarang ridho aja. Ibu harus minta maaf atau ibu harus minta maaf ke dia. Aduh ya Allah, kalau ibu minta maaf, Masya Allah, insya Allah wajannatin arduha sama watuwarat, ibu diberi surganya double. Allah, jangankan di akhirat, di akhirat, di dunia aja ibu dapat surga. Kenapa? Orang yang meminta maaf akan menenangkan hatinya. Ibu nggak stres lagi. Bisa jadi. Iya. Gitu sama dia. Iya bener keren banget. Kalau ibu sampai berani untuk menurunkan ego, nih saya turunkan ego demi Allah, untuk Allah ya, niat karena Allah, ya Allah untukmu saya rela untuk minta maaf. Asal engkau ridho. Kan kadang-kadang kita malas minta maaf, ngapain gue minta maaf? Dia yang salah gitu kan? Iya. Nah kalau kita mau berani minta maaf padahal dia yang salah kita yang benar, woi dahsyat. Insya Allah cepat atau lambat akan ada keajaiban yang luar biasa. Beneran, bener minta maaf, walaupun kita misalkan dia sikapnya nggak enak ya, misalkan ketika kita minta maaf dia sifatnya nggak enak, nggak apa-apa, itu ujian. Nah saya minta maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung, sindiran, ibu minta maaf sekali. Nah mungkin dengan begitu dia, oh ternyata ibu ini gini, akhirnya ada titik balik. Mungkin karena dia keras saat ini, karena dia disindir terus, makanya keras gitu. Ya udah, intinya bersama kesulitan ada kemudahan, fa inna ma'al usri yusra, pasti ada kemudahan kok, jangan takut. Yang penting sekarang iming-imingnya ibu surga, dapat surga, ibu nggak disiksa,
nggak diajab masuk surga selamanya kekal jadi ratu di surga asal sementara ini sabar. Dia juga kan kalau misalnya nggak direspon mah dia juga kadang-kadang malu sendiri atau kadang-kadang nggak terpancing emosi dia juga. Ya biarin aja. Iya mungkin kayak gitu ya. Mm-mm. Kita aja. Kecuali kalau misalkan ada sesuatu yang sangat bahaya kita bisa pergi lari. Kalau dia mengancam, Iya. tapi kalau selama ucapan, kalau cuma ucapan malah udahlah kalau ucapan doang mah gitu. Kalau memukul itu laporkan. Tapi kalau Iya. apa ditoyor-toyor gitu ya kepalanya itu masih sabar aja nggak apa-apa. Sekali toyor Iya. kita dibebaskan dari neraka. Sekali toyor gitu aja. Nggak apa-apa ya Allah saya ridho Oh, gitu. ditoyor yang penting surga gitu aja. Nah, si nyulumin wajanatul kafir. Jadi orang-orang kafir itu kadang-kadang terlihat hidupnya enak, lancar, nggak ada masalah. Tapi masalahnya nanti Iya, di iya. akhirat, Bu. Masalahnya di akhirat. Kita mah masalahnya disegerakan di dunia, di akhirat nggak ada masalah. Iya. Pilih mana? Ya pilih segera sekarang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak gitu ya Pak Ustadz. Ya. Iya, sampai ya banyak klien yang mau bunuh diri, Bu. Mas mohon maaf ya. Yang curhat kepada saya itu banyak dan mereka sampai mau bunuh diri. Saking nggak kuatnya, saking Itu gedenya juga masalah. mau begitu Pak Ustadz, makanya ibu tuh aduh khawatirnya di situ Iya. doang. Ya karena Betul. yang sayang sama Bapak, kayak gitu Betul. aja. Pentingnya iman dan ilmu itu makanya ngajinya diperbanyak. Nanti kajian, ngaji gitu. Insya Allah akan menguatkan hati. Nah itu kan perlu kekuatan tuh. Ya